Selamat datang di acara Fake You, acara yang membahas fakta-fakta seru di kehidupan kalian loh. Nah, tanpa kalian sadari nih, fakta-fakta ini sering terjadi di kehidupan kalian. Bener banget tuh Kak, apalagi ini adalah episode pertama dari Fake You. Pasti Yuners udah pada gak sabar gak sih? Betul banget, Rai. Aku aja gak sabar. Iya. Sebelum kita masuk ke fakta yang pertama, kita kenalin diri dulu kali ya, Rai. Boleh, dari kakaknya mungkin ya. Halo semua, nama aku Maritza. Halo semua, nama aku Arai. Nah, kita udah kenalin nama nih, Rai. Kita langsung aja yuk ke fakta yang pertama. Oke, let's go. Kamu ngantuk, Rai? Enggak sih Kak, sebenarnya aku cuma mikirin kenapa kita selalu ngantuk kalau lagi di kelas. Kenapa sih emangnya? Karena tubuh kita tuh terlalu banyak menerima gula dari makan siang kita ataupun sarapan. Sebenarnya tubuh tuh nggak terlalu suka kita menerima gula yang terlalu banyak, Kak. Akibatnya otak setelah tahu kalau tubuh itu terlalu banyak mengonsumsi gula akan menyuruh pankreas untuk membuat satu hormon, yaitu hormon insulin, Kak. Kakak tahu nggak hormon insulin itu apa? Apa tuh, Rai? Jadi hormon insulin itu adalah hormon untuk transportasi gula darah untuk ke sel lemak, untuk ke otot, dan untuk ke hati. Jadi setelah sel hormon insulin ini selesai untuk transportasinya, nanti kita bakalan ngerasa lemes gitu karena sel gula darah kita tuh bakalan turun. Tapi kita tuh bakalan jadi semangat lagi loh, Kak. Kalau kita konsumsi gula? Enggak dong, karena adanya hormon oreksin. Oh, itu yang bikin semangat jadinya. Betul, jadi hormon oreksin ini tugasnya untuk memberikan semangat kepada tubuh kita gitu loh, Kak. Makanya kita nggak boleh terlalu banyak mengonsumsi gula, gitu teman-teman. Nah, ayo siapa sekarang yang kalau istirahat jajannya minuman manis nih, Rai? Waduh, siapa tuh? Harus dikurang-kurangin ya teman-teman. Tapi kamu tahu nggak sih, Rai? Apa Kalau tuh, gula Kak? itu bukan hanya di minuman manis kayak teh ataupun soda. Ada apa lagi emang, Kak? Gula itu ada di nasi, Rai. Nasi? Berarti kita nggak boleh makan nasi gitu, Kak? Bukan kayak gitu. Sebenarnya kita boleh makan nasi, boleh banget kita mengkonsumsi nasi. Tapi kita harus mengkontrol kadar gula yang kita makan atau kita konsumsi sehari-hari, Rai. Jadi kita itu harus tahu berapa kadar gula yang kita konsumsi biar kita nggak over konsumsi gulanya. Nah, kalau over itu yang menyebabkan kita ngantuk, Rai. Oh, benar banget tuh teman-teman. Jadi, seperti yang tadi aku bilang, kurangi mengonsumsi gula sebelum kelas supaya kita tuh bisa belajar fit. Betul banget, biar semangat kan? Betul banget, biar lebih semangat buat ngejalanin hari-harinya dalam belajar. Ya gak sih, Seru Kak? banget kan nih, Rai, fakta pertamanya. Betul, fakta pertama aja udah seru banget. Gimana Betul. fakta selanjutnya gak Kalian sih, kepo Kak? kan pasti fakta selanjutnya apa? Yuk kita ke fakta selanjutnya. Nah, Rai, untuk fakta ini namanya adalah efek Zeigarnik. Efek Zeigarnik itu pertama kali ditemuin di Rusia loh, Rai, pada tahun 1927. Efek ini ditemui oleh Bluma Zeigarnik. Bluma Zeigarnik itu adalah seorang psikologi Rusia, Rai. Nah, jadi Bluma ini memperhatikan hal-hal menarik di sekitarnya pada awalnya. Lalu, habis itu Bluma ini kepo, kenapa nih para pelayan restoran ini bisa lebih mengingat pelanggan yang belum bayar dengan sangat baik dibandingkan pelanggan yang sudah bayar, Rai. Karena hal itu, Bluma melakukan eksperimen di laboratorium Universitas Berlin. Nah, laboratorium ini tempat Bluma belajar di bawah naungan Kurt Lewin. Kurt Lewin ini adalah salah satu tokoh besar psikologi di Gestalt, Rai. Nah, dari hasil penelitiannya
ini menunjukkan bahwa manusia ini cenderung lebih mengingat tugas-tugas yang sudah selesai dan berhenti di tengah jalan dibanding tugas yang udah selesai nih, Rai. Kamu tahu nggak sih itu kenapa? Tahu banget dong Kak, karena kita tuh ada yang namanya ketegangan mental atau psychic tension, yang dimana kita tuh selalu mengingat hal-hal yang belum kita lakuin. Atau contohnya nih Kak, lagi ujian, Kakak tuh pasti kalau lagi ujian nge-skip satu soal tuh pasti lu kepikiran terus nggak sih? Betul. Ya nggak sih, kayak aduh nih soal belum selesai dibanding saat soal yang udah Kakak kerjain. Ya nggak sih? Iya. Contohnya seperti itu. Jadi tuh otak cenderung mengingat atau merewind kata-kata atau kegiatan yang lagi kalian kerjakan dibanding yang sudah kalian lakukan gitu. Wah, Kak. kita sering banget ya Rai kayak gitu kalau lagi kuliah. Bener banget, kayak udah lupain aja namanya juga gitu. Ini kita langsung lupain aja kan dibanding nginget-nginget lagi tuh. Betul, kayak apa Kak? Kayak masa lalu. Oh my god, itu mah harus dilupain sih Kak, Betul jujur. banget. Gokil banget kan fakta yang ini, Rai. Padahal kita sering banget ngelakuin kayak gini, tapi kita nggak tahu kan awalnya kenapa sih kita bisa kayak gini, Rai. Betul banget, kayak kita tuh lebih cenderung melupakan hal tersebut, kayak ya udahlah, kayak nggak penting. Ternyata fakta ini tuh terbilang penting juga Kak. Ini fakta kedua aja udah seseru ini nggak sih Kak? Apalagi fakta selanjutnya? Kita lanjut aja kali ya ke Boleh. fakta selanjutnya. Nah Kak, kali ini kita bakalan ngebahas fakta yang nggak kalah seru dari fakta-fakta sebelumnya nih. Apa tuh, Rai? Jadi kita bakalan ngebahas konten 18+ nih Kak. Waduh. Pasti banyak banget yang ngalamin nih Kak. Banyak banget pastinya. Penasaran gak Kak? Penasaran banget dong. Jadi, kalau kalian terlalu banyak menonton konten pornografi, kalian bakalan sedikit demi sedikit menurunkan jaringan otak, yang dimana jaringan otak ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari Kak. Wow. Lalu, ada beberapa dampak yang sangat besar. Yang pertama adalah dampak penurunan dari sistem kognitif kita, yang dimana itu membantu kita untuk berpikir lebih panjang lagi Kak. Karena kalau kehilangan kemampuan ini, kita tuh cenderung lebih pendek dan bingung, seperti ABG labil gitu lah ya. Terus yang kedua ada penurunan atau penyusutan jaringan korteks prefrontal, yang dimana tuh ini tugasnya untuk pengambilan keputusan. Jadi kita tuh kalau dalam organisasi atau dalam membeli sesuatu deh Kak, kita tuh cenderung bingung kan, kayak mau milih yang mana. Itu tuh kalian harus dipertanyakan sih, korteks prefrontal itu masih bisa atau enggak. Yang terakhir ada gangguan dari sistem dopamin, yang dimana sistem ini tuh yang sangat penting banget karena ini untuk nilai moral dan juga minat kalian dalam sesuatu atau bisa motivasi juga. Kalau kalian nggak punya motivasi dan moral, itu tuh sangat-sangat perlu dipertanyakan sih, kayak ini sistem dopamin kalian masih ada atau enggak gitu. Makanya kita tuh harus mengurangi yang namanya mengonsumsi hal-hal seperti konten pornografi Kak, gitu. Waduh, nah Yuners, kalian gak nonton pornografi kan? Waduh. Soalnya dampaknya negatif banget buat tubuh kita kan, Rai? Bener banget, apalagi otak ya Kak. Banget. Kita Nanti kan belajar. jadi pelupa. Betul banget. Terus mikirnya jadi pendek. Betul banget. Nah, kalau yang masih nonton, kurangin lah, udah obat ke si Betul Rai. banget, ganti-ganti ke hal yang lain Betul yang lebih banget. bermakna gitu. Betul. Ya nggak sih Kak? Betul banget. Di fakta ini kita banyak belajar sih Kak, kayak untuk kehidupan sehari-hari kita juga. Iya, Iya karena kan kayak ini nyambungnya udah ke otak kan. Bener. Nanti kalau otaknya koslet, semuanya koslet. Betul dong. banget, di fakta ini juga sangat seru. Gimana ke fakta-fakta yang berikutnya? Iya, kita langsung aja yuk ke fakta selanjutnya, Rai. Boleh. Nah, tahu nggak sih, Rai? Fakta yang sekarang ini sebenarnya banyak banget yang udah ngalamin, tapi jarang dinotis sama orang. Apa tuh Kak, kira-kira aku juga jadi ikut kepo? Nah, kita bahas aja ya, Rai, langsung. Jadi, kebiasaan tidur itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Yang dimana kalau tidurnya itu tidak sesuai dengan jadwal yang sudah tertentu, itu mempengaruhi banget kemampuan belajar dan daya ingat kita. Kenapa sih, Rai? Karena tubuh kita ini bekerja berdasarkan ritme sirkadian, Rai. Yang dimana kalau kita sering tidur larut malam, terus pola tidurnya nggak bagus, itu tuh mempengaruhi hari esoknya. Jadi besoknya tuh kita ngerasa nggak fokus, terus lemes, kayak
nggak semangat banget deh hari ini. Nah, itu karena tidurnya nggak maksimal. Terus juga, kamu tahu nggak sih, Apa tuh, Kak? cahaya biru di handphone, kalau kita main handphone malam-malam tuh, mengganggu juga loh. Karena cahaya biru itu mempengaruhi hormon melatonin, yang dimana hormon itu adalah hormon yang membantu kita untuk gampang tidur. Karena kita main handphone, hormon itu tuh jadi berkurang. Nah, karena itu kita jadi susah tidur, Rai. Gitu, Kak. Kayaknya kita emang harus menghilangkan sifat-sifat suka begadang kita. Betul ya. banget tuh, Rai. Karena masih bisa hari esoknya nggak sih, Iya, Kak? Karena bisa kita kerjain besoknya. benar banget, Kak. Karena kita harus fokus juga di dalam kelas untuk ngejar IPK nggak sih, Kak? Nah, ini pejuang IPK nih, biasanya suka Betul pada banget, begadang ngerjain betul tugas, belajar. Kalian bisa ngeganggu otak kalian nih kalau tidurnya nggak maksimal. Betul banget, makanya kita harus memperbaiki time management kita nggak Yes, sih, Kak? betul banget Ya tuh, nggak sih? Rai. Iya. Nah, kita langsung aja nggak sih bahas fakta terakhir? Boleh? Yuk. Langsung aja ke fakta terakhir. Nah, Yunus, kalian tahu nggak sih kalau kalian merasa kemampuan kalian ini cuma di situ-situ aja, kayak kok orang lain hebat banget ya, berkembang banget ya, kok kita kayak bodoh banget sih. Nah, itu ada namanya loh, Rai, sebenarnya. Apa tuh, Kak, namanya? Itu namanya adalah fixed mindset, yang dimana mindset kita itu masih kelok, Rai. Tapi di balik itu ada nama lainnya loh. Kata lainnya itu ada growth mindset, yang dimana mindsetnya kita ini tuh berpikir, wah diri kita berkembang nih, diri kita lebih baik dari sebelumnya, Rai. Nah, kamu juga tahu nggak sih kalau ilmu otak itu ada namanya loh. Apa tuh, Kak, kira-kira? Menurut psikologi, ilmu otak itu namanya adalah neuroscience. Tapi istilah lebih kerennya ini nggak kalah keren. Apa tuh, Kak? Namanya adalah neuroplastisitas. Yang dimana otak kita ini lebih fleksibel. Nah, jadi kalian jangan takut kalau kalian merasa kayak gitu. Kalian terus coba aja. Nanti otak kalian akan ke-upgrade sendiri. Kalian akan merasa, wah diri aku udah lebih baik nih dari sebelumnya. Jadi nggak perlu takut, Rai, kalau kamu ngerasa kayak gitu. Kamu terus coba aja, jangan takut gagal. Karena kita harus naik level seperti main game. Kan kita harus naik level setiap harinya kan. Jadi kamu coba-coba aja terus setiap harinya. Betul banget, karena kita nggak boleh stuck di pemikiran itu aja nggak sih, Kak? Apalagi kita juga kan kuliah ya, ketemu sama orang-orang baru yang lebih pinter, yang lebih banyak pengalaman. Kita juga nggak boleh ngerasa minder kan, kita harus ngerasa kita tuh juga sama hebatnya sama mereka. Betul banget. Ya nggak sih, Kak? Ini tuh benar-benar fakta yang paling sangat amat membantu sih. Yes, kayak kita kan hidup ya, pasti kita sering banget ngelakuin kesalahan. Bener tapi dari banget. kesalahan itu kita harus belajar nih, Yunus. Benar, jadi jangan cuma di kayak, aduh gue bikin salah nih, jadi gue nggak mau lagi nyoba. Itu nggak boleh ya, Yunus. Kita harus tetap semangat buat ngelanjutin kehidupan kita sehari-harinya. Betul banget. Nah, Rai, kita kan tadi udah sebutin nih fakta-faktanya. Pasti di balik fakta-fakta itu ada tips-tipsnya dong, Yunus. Apa aja sih yang harus kalian lakuin dari fakta-fakta yang kita udah sebutin tadi? Betul banget nih, Kak. Kita bakalan ngebantu kalian untuk ngasih tips, beberapa tips yang akan kalian pakai. Betul, kita langsung sebutin aja kali ya, Rai. Boleh. Nah, Yunus, udah siap belum untuk dengerin tips dari kita kan, Rai? Betul banget, pasti Yunus juga udah gak sabar buat dengerin tips-tips dari kita, ya gak sih, Kak? Betul banget. Nah, kita mau sebutin nih tips-tips apa aja dari fakta-fakta yang udah kita sebutin tadi nih, Rai. Betul banget. Jangan lupa siapin catatan kalian. Dicatat ya guys Betul, tipsnya, karena jangan ini penting didengerin aja. banget ya gak sih, Betul Kak? banget, Rai. Oke, kita langsung aja yuk sebutin tipsnya. Oke, tips yang pertama. Tips yang pertama itu, untuk fakta yang pertama, kalian bisa ganti minuman manis jadi air putih waktu belajar nih, Yuners. Terus yang kedua, kalian harus makan secukupnya. Jangan makan balas dendam. Terus yang terakhir itu, kalau kalian udah mulai ngantuk, kalian lakuin aja stretching biar lebih ngalir energinya. Betul. Biar gak ngantuk, Rai. Betul banget tuh, Kak. Oke, aku bakalan ngasih tips untuk fakta yang kedua. Yang dimana? Yang pertama, kita tuh harus memasuki atau menerapkan mindset 5 menit aja dulu, nanti lanjut lagi. Terus, yang kedua, pakai timer belajar
agar kita tuh terkomposisikan cara belajarnya. Lalu yang ketiga, catat hal-hal yang harus dilakukan supaya nggak lupa atau pikun nih Kak. Tuh Gitu. banget, Rai. Oke, aku langsung ke tips yang ketiga ya. Iya boleh. Untuk di tips ketiga soal pornografi, kalian hindari ya guys konsumsi pornografi karena dapat menurunkan fokus dan kemampuan berpikir kalian. Yang kedua itu, isi waktu kalian dengan aktivitas yang positif seperti olahraga, terus kayak misalkan explore tempat, terus nongkrong atau explore hobi baru. Nah, yang terakhir ini, jika kalian ngerasa sulit berhenti, kalian cari teman atau konselor terpercaya untuk konsultasi gimana nih caranya gue bisa berhenti dari nonton pornografi, Rai. Bener banget. Aku langsung ke tips yang keempat aja kali ya Kak. Jadi yang pertama itu kita harus mengubah pola tidur kita agar lebih baik. Mungkin kalau kalian mau begadang di weekend aja kali ya. Tapi itu juga nggak baik teman-teman. Sebaiknya itu diminimalisirkan. Terus yang kedua, hindari scroll TikTok sebelum tidur atau kita tuh harus ngeset alarm sebelum tidur biar lebih teratur tidurnya. Lalu yang terakhir, kita pakai mode DND. Siapa nih yang suka DND? Aku juga suka DND. Iya, jadi kita DND aja agar tidak terganggu tidurnya dan tidurnya nyenyak gitu. Tuh banget tuh, Rai. Nah, Yuners, untuk tips yang terakhir itu ada kalian tuh harus rayakan progres-progres kecil yang udah kalian raih supaya diri kalian tuh ngerasa, oh gue nih udah bisa berhasil ini loh. Terus yang kedua, kalau kalian gagal gak usah takut, coba lagi aja. Kalian tuh jangan mikir gak bisa, kalian tuh pasti bisa, cuman karena kalian gak mau coba aja. Terus yang terakhir, jangan bandingkan diri kamu sama orang lain, tapi bandingkan diri kamu sama versi kamu yang kemarin. Pasti upgrade kan, Rai, kalau kayak gitu. Betul banget, itu juga sekalian ngelatih diri kita untuk menjadi lebih baik lagi nggak sih, Kak? Betul banget. Oke, sekian tips dan fakta dari kita nih, Rai. Tadi kita udah nyebutin banyak banget tips dan fakta yang bermanfaat kan buat Yuners. Betul banget, jangan lupa ya Yuners, diterapin ke kehidupan sehari-hari kalian. Betul banget tuh, Rai. Nah, jangan lupa saksikan juga episode selanjutnya Fake You di YouTube Laboratorium Komunikasi TVUP. Jangan lupa pantengin sosial medianya TVUP juga, ada di Instagram, TikTok, dan YouTube nih Kak. Betul banget. Gimana kalau sekarang kita jargon dulu, Rai? Betul banget, kalau aku nyebut fake you, kalian jawab fakta seru bikin kamu tahu. Oke, kita coba kali ya sekali lagi. Fake you, fakta seru bikin kamu tahu.